Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Melati Mandasari MPD, salah satu dosen pada program studi S1 Administrasi Publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT tahun 2025 sebagai kelengkapan sertifikasi dosen. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Basic English, English for Correspondent, dan Public Speaking. Fokus utama dari video ini adalah menjelaskan isi dan implementasi dari rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Basic English. Hal ini sejalan dengan background pendidikan saya yang merupakan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjabarkan isi RPS dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan, capaian pembelajaran yang harus dipenuhi, metode pembelajaran yang menggunakan Task-Based Language Teaching atau TBLT, serta proses penilaian yang dilakukan. Jadi, video ini akan mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Basic English merupakan mata kuliah wajib institusi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan dasar dalam penguasaan bahasa Inggris, khususnya dalam konteks administrasi publik. Fokus utama mencakup keterampilan dasar mendengarkan atau listening, membaca atau reading, berbicara atau speaking, dan menulis atau writing yang aplikatif di lingkungan pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi profesional. Melalui pendekatan Task-Based Language Teaching atau TBLT, atau pembelajaran bahasa berbasis tugas yang merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada penggunaan bahasa melalui penyelesaian tugas-tugas komunikatif nyata, bukan hanya menghafal aturan tata bahasa atau struktur kalimat. Karena mahasiswa tidak hanya belajar bahasa sebagai teori, tetapi dituntut menggunakan bahasa secara fungsional dalam tugas-tugas administrasi dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tantangan dunia kerja mereka nanti. Mata kuliah ini dirancang untuk memperoleh 4 capaian utama pembelajaran. Pertama, mahasiswa mampu menggunakan ekspresi dasar dalam komunikasi lisan dan tulisan di lingkungan administrasi publik. Kedua, mahasiswa memahami teks-teks sederhana seperti pengumuman layanan, formulir, surat resmi, dan informasi publik dalam bahasa Inggris. Ketiga, mahasiswa dapat menyusun kalimat dan paragraf sederhana secara efektif dan sesuai kaidah bahasa. Keempat, mahasiswa mampu meningkatkan kepercayaan diri dan menggunakan bahasa Inggris untuk kepentingan pelayanan dan komunikasi dasar. Secara lebih rinci, perkuliahan ini dibagi ke dalam 16 minggu kegiatan, dimulai dengan materi greeting and introducing yourself formally and informally, tenses, describing routine and job tasks, preposition of place and time, describing office layout and giving direction, and writing short notice or memos. Adapun ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8. Selanjutnya, minggu ke-9 hingga ke-15, mahasiswa akan mempelajari Basic Principles of Communication in Public Service, Expression for Requesting, Offering and Apologizing, Public Service Announcement, Introducing Departments and Staff Roles, and Making Telephone Call. Dan pada minggu ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Adapun penilaian pada mata kuliah ini mencangkup berbagai aspek, mulai dari yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif yang dilihat dari kehadiran di kelas, diskusi, kerja kelompok, dan tanggapan dalam kelas. Ini bernilai bobot 10%. Yang kedua, tugas individu dan latihan harian. Ini dilihat dari latihan menulis, membuat dialog, latihan kosakata, dan grammar, dan ini berbobot 20%. Yang ketiga, tugas terstruktur, project and role play. Proyek kecil seperti membuat pengumuman, surat sederhana, atau simulasi. Dan ini berbobot 15%. Yang keempat, ujian tengah semester dengan bobot 20%. Yang kelima, ujian akhir semester dengan bobot 25%. Dan penilaian kinerja berbasis praktik. Praktik membuat dan menyampaikan pengumuman, dialog formal, surat, dan sebagainya. Ini berbobot 10%. Melalui implementasi RPS ini, saya memastikan bahwa proses pelajaran dapat berjalan secara terarah,
terukur dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS bukan hanya pedoman bagi dosen, tetapi juga bagi mahasiswa, sehingga mereka memahami apa yang dipelajari, mengapa hal itu penting, dan bagaimana capaian mereka akan dinilai. Demikian penjelasan saya tentang isi dan implementasi RPS pada mata kuliah Basic English untuk mahasiswa administrasi publik. Semoga praktik ini menjadi kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Sebagai tambahan dari penjelasan RPS ini, berikutnya akan saya sajikan cuplikan perkuliahan yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka yang saya lakukan bersama mahasiswa dengan topik Public Service Announcement. Video ini akan menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi, berinteraksi, serta melakukan asesmen dan feedback secara langsung di kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing today? I'm fine. Jawabannya selain I'm fine apa? What else? I'm good. Iya, ada yang nggak good hari ini? Okay, good semua. Alhamdulillah. Okay, before we start our lesson and come to the new topic today, let's review our last meeting, our last topic. Do you still remember what it was about? Okay, simple present tense. What is the function of simple present tense? Kita gunakan simple present tense itu kapan-kapan saja. Apa? Okay, our daily activity. And then, to talk about apa? Fact. Apa itu fact? Reality, apa itu artinya? Kenyataan, fakta. Simple present tense menggunakan kata kerja bentuk keberapa? Bentuk? Pertama. Oke, bentuk pertama. Betul sekali. Simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan biasanya digunakan untuk to talk about our daily activity. Today we are going to talk about another topic, public service announcement. Artinya adalah pengumuman yang diletakkan atau ditujukan untuk public. Learning objective atau tujuan dari pembelajaran kita dari topik ini adalah by the end of this lesson you will be able to. Jadi setelah pertemuan ini maka all of you atau you semua itu akan mampu yang pertama identify key elements and structure of public service announcement. Jadi semuanya kita dapat mengidentifikasi struktur dan elemen-elemen dari pengumuman atau PSA yang ditingkat dengan PSA ya. Lalu yang kedua, di akhir dari pembelajaran, you will be able to understand vocabulary related to public service announcement. Setelah pembelajaran ini atau setelah materi ini usai, maka mahasiswa akan mampu untuk memahami vocabulary atau kata-kata yang berhubungan dengan pengumuman di public service atau pelayanan publik. Lalu yang ketiga, write short, clear and effective public announcement in English. Apa itu write? Menulis. Jadi selain memahami, dapat mengidentifikasi, maka setelah itu kita dapat menulis pengumuman yang pendek, jelas dan efektif. Yang keempat adalah listen to and analyze video or read aloud announcement. Listen apa? Mendengarkan, and then read aloud apa read? Read, membaca secara nyaring dan juga memahami analisa dari sebuah video announcement nanti yang akan kita tampilkan. Jadi ini adalah 4 tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita masuk ke definisinya dulu. Apa sih PSA itu atau Public Service Announcement itu? Jadi Public Service Announcement is an official message created to inform or educate the public. Public apa tadi? Masyarakat about an important issue or policy usually related to health. Public Service Announcement ini memang ditujukan untuk to the public mengenai apa? About important. Apa itu important?
Yang penting, iya, isu-isu yang penting atau polisi. Polisi ini adalah kebijakan ya. Kebijakan, apakah kebijakan yang terbaru ada di kantor ini lalu di-announce-kan kepada masyarakat. Jadi fungsinya ini adalah memberikan informasi mengenai isu-isu penting yang ada di masyarakat, di sosial kita, sehingga masyarakat tahu apa yang akan dipersiapkan, bagaimana responnya. Jadi itu adalah tujuan umum dari Public Service Announcement atau PSA. Prevention, apa tadi prevention? Pencegahan. Look at the example. This is the example of Public Service Announcement atau PSA. Announcement. Coba kita lihat ya. I will read it. Due to the upcoming Independence Day parade. Ada yang tahu apa itu Independence Day? Yes, hari kemerdekaan. Independence Parade. Biasanya hari kemerdekaan itu apa eventnya? Parade itu apa? Yes, parade atau pawai ya. Jadi ini tujuannya adalah upcoming Independence Day Parade. Biasanya kapan itu? When it is happen? 17 August. Okay. Main Street will be closed on August 17 from 6 a.m. to 1 p.m. Please use alternative route. Thank you for your understandings. What is the main point of this announcement? What? Okay, yang mana? Yang mana kalimatnya? Which one? Main Street will be closed. Dari jam berapa? What times? From 6 a.m. to 1 p.m. So what is the recommendation from this announcement? In English? Okay, please use alternative. Okay. Thank you for your understanding. Ini harus ada. Ini closing dari PSA. Oke, coba kita lihat. What event is being announced? What event? Independence Day? Parade. Yes, Independence Day Parade. When and where will the event happen? When? Okay, on August 17 from to? Okay, and where will be the event happens? Main Street, yes, Main Street. Kalau Main Street di kita itu kan jalan utama ya. Kalau di Padang jalan-jalan utama yang mana-mana saja. Jalan apa contohnya? Iya, Khatib Sulaiman, Jalan Sudirman itu kan Main Street yang banyak yang banyak perkantorannya ya. Jadi Main Street-nya itu will be closed. Lalu what action is expected? What expected means? Expected. Expectation. Apa itu? Ya, harapan yang diekspektasi. What action? Action apa? Iya, aksinya. Apa action? What action is expected from the public? To apa tadi? Yes. Yes, to use alternative roads. Oke, jadi dari PSA atau Public Service Announcement ini yang memang harus ada yang pasti adalah ini. Apa ini? Event itu maksudnya adalah kegiatan apa, isu apa atau topik apa yang di-announce kepada publik. Kalau ini apa tadi? Di dalam announcement ini eventnya apa? Independence Day Parade. Oke, lalu yang kedua adalah kita harus tahu when-nya dan where-nya. Iya, ini adalah time schedule-nya. Kapan dilaksanakan, di mana dia dilaksanakan, itu harus ada di dalam announcement ini. Biar publik jelas ketika membacanya. Lalu yang ketiga adalah action is expected. Iya, jadi action is expected itu apa? Apa yang
Aksi, yes, yang diharapkan dari masyarakat itu apa setelah ini? Harus ada alternatif dari aksi itu. Kalau ini apa tadi? Yes, to use alternative roads. Okay. Any questions? So far so good? So far so good, so nice? So sis? Okay. Now we come to the structure of PSA. Tadi kita sudah melihat apa-apa saja secara sederhana sudah dijelaskan sebelumnya dari contoh tadi. Tapi yang harus ada di dalam PSA atau Public Service Announcement itu adalah 4 hal ini. Yang pertama, what is the first? Opening or topic. Itu pasti harus ada. Berarti kita kan kalau memberikan announcement kepada publik, we should know what is the topic about. Tentu ketika orang membaca ini pengumumannya mengenai apa ya? What is this about? Please, kalau biasanya kata yang digunakan itu atau phrase yang digunakan itu yang pertama adalah please be informed. Diinformasikan, atau yang tadi itu kita gunakan apa? Announcement saja atau notice. Nah, ini artinya adalah ini penting untuk diinformasikan atau mohon untuk dibaca kepada masyarakat. Yang kedua apa? Details. Apa-apa saja yang harus ada di details? Yes. What is happening? Apa itu artinya? Iya, apa yang terjadi? Apa intinya dari announcement ini? Lalu yang kedua? Apa itu where? What is where? Di mana? Di mana ini terjadinya? Lalu when? Kapan ini terjadi? Oke. Yang ketiga ada action atau request. Action atau request atau apa yang kita harapkan dari publik itu atau what? Artinya itu? Apa? Betul. Apa yang harus? Yes, apa yang harus dilakukan dari masyarakat itu apa setelah membaca announcement ini? What the public should do. And then the last one is yes, closing ini disebut di sini opsional, boleh ada, boleh tidak, tapi untuk di dalam situasi formal atau untuk kesopanan ya, bahasa kesopanan itu selalu ada closing ini. Closing ini tentu apa yang ada di sini? Thank you for your attention. Artinya apa? Yes, apa? We apologize for any inconvenience. Apa artinya itu? Kami minta maaf atas inconvenience. Atas? Next, yang lain? Ketidak? Iya, kami minta maaf atas ketidaknyamanan. Kalau seperti ini berarti yang di-announce-kan itu sesuatu yang berubah ya. Bukan mungkin perubahan jadwal registrasi kah atau perubahan dari jadwal operasional kantor, maka ini tentu harus ada permintaan maaf dari kantor tersebut kepada masyarakat atau thank you for your attention. Itu sudah biasa dan harus ada ya. Example of announcement, office hour change. Coba lihat. Please be informed that the starting next Monday, the sub-district office will close at 3 p.m. What is the opening here? Opening. Please be informed. Yes. What is it? That starting next Monday, the sub-district office. Apa itu sub-district office? Yang ada di negarinya itu sub-district office itu namanya. Kantor apa itu? Kantor wali? Yes, kantor wali nagari. The sub-district office will close at. Akan apa dia? Jam berapa? What times? Due to.
Ini sama artinya dengan because yes, karena ada apa? Yes, karena ada aktivitas evaluasi internal. Lalu ini artinya apa ini? Yang mana ini dia detailsnya ya? This the details. Okay. Next, ini apa namanya? Closing. Yes, ini contoh dari closing menggunakan we apologize for any inconvenience. Kenapa? Kenapa dia meminta maaf? What is the reason? Because? Yeah, because the internal activities sehingga tutupnya jam 3. Biasanya kantor tutupnya jam berapa? Yes, itu contoh dari PSA atau Public Service Announcement. Let's read this announcement and answer the questions. Attention all residents. Due to heavy rainfall. Yes, heavy. Hujannya heavy. Yes, the District Disaster Management Office urge all residents living near the river bank to remain alert and evacuate if necessary. Please monitor official update through local radio or village WhatsApp group. What is the warning about heavy rainfall? Because of the heavy rainfall, what is happening with the district? All residents living near the river bank. River tahu? Yes, yang tinggal di mana? Dia di tepi. Ya, untuk apa? Untuk berwaspada, remain alert, dan evakuasi jika itu sangat diperlukan. Maka karena heavy rain, maka residents should remain, yes. Apa lagi? And evacuate if necessary. Okay. Good. Who is the message for? Yes, good. Very good. What are the people advised to do? Okay. Please sit in group or of 5, ya, 5. Coba duduk group of 5. Group of 5, yang dekat saja. Group of 5. Yes, 5 orang satu grup. So your assignment here is write your own public service announcement. Bisa terdiri dari 50 until 70 apa itu words? Kata based on a real or imagined local situation. For example, vaccination drive, disaster warning, or temporary closure of public service. Yeah, but make sure the PSA include title or opening, clear detail, what, when, and where, and then action to be taken by the public. Silakan. Free, you choose your own topic related to the announcement. Okay, let's discuss about the result of your discussion. Who wants to be the first presenter? Yuri? Okay. Okay, Miss. Okay, Yuri, please. Announcement. Dear citizens, we would like to inform you that the civil registration office will be closed from July 5 to July 7, 2025 due to system maintenance. During this time, all services such as ID card application, family card request, and birth certificate processing
will be temporarily unavailable. We apologize for the inconvenience and appreciate your understanding. Service will resume on Monday, July 8, 2025 during regular office hours. For further information, please contact our help desk at 0751-123456 or visit our website at www.padangservice.go.id. Thank you. Okay, thank you. Please have a seat. Give applause. What is the PSA about, Yuri? What is this about? Civil Registration Office. Okay, civil registration office will be closed. From July 5 to 7. Okay, from July to 7. Jadi title atau openingnya apa? Apa tadi? Closure of Civil Registration Office. Okay, we would like to inform you that The Civil Registration Office the civil registration office will be closed. Okay, will be closed. Berarti kantornya akan apa? Kantor Akan tutup. Detailsnya apa? When and where? When? July 5 to 7, 2025. Okay. So what is the action to be taken by the public? Contact our help desk. Okay, contact our Help desk Help desk. or website. our website. Okay, thank you, Yuri. So the PSA atau announcement tadi should be contain the first apa? Title or opening, and then clear details. Clear detailsnya about what? And the last? By the public. Okay. PSA announcement. Jadi announcement PSA itu sekarang tidak harus ditempel di pamflet, di papan pengumuman, tapi juga bisa on television, on radio, atau di sosial media. Ya, jadi ini merupakan salah satu dari contoh PSA announcement yang dibuat oleh orang Philippines. Okay, let's see together. Please watch this PSA announcement first, ya, and then analyze what is the topic of this announcement. Let's see it together. What is the topic of this announcement? Cyberbullying. Ada yang pernah punya pengalaman dengan cyberbullying? Oh, jadi pelaku, waduh jangan ya. Benar katanya think before you click. Apa yang kita bahas pada hari ini? What is our topic today? Public service announcement. Di dalam public service announcement itu strukturnya apa saja? Yang pertama? Opening, and then detail or action. Isinya apa detail itu? When, what. Lalu yang terakhir apa? Action. Lalu yang terakhir? Closing. Closing itu contohnya apa saja tadi? Thank you for thank you for your attention. Ini individual ya. Silakan dibuat write your own public service announcement, and you are free to choose your own topic. Jadi jangan lupa dengan 3 struktur ini, 3 dimensi ini. Thank you so much for your attention. Don't forget to do your homework, and then what is the closing? Alhamdulillah udah. Thank you. Okay, thank you so much. Have a good day and see you next week ya. Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran dari mata kuliah Basic English yang saya ampu. Semoga ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah Basic English pada Prodi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang.
Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai, tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikti Saintek, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang, rekan-rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.